Halo semuanya, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kamu dari yang cuma nikmatin konten, jadi orang yang bisa bikin konten itu sendiri. Siap buat transformasi singkat ini? Yuk, mulai! Tiap hari kan kita nonton, baca, dengerin macam-macam konten. Tapi pas lagi lihat karya favorit kamu, pernah kepikiran nggak sih? Kayaknya aku juga bisa deh bikin ginian. Kalau pernah, anggap aja ini pertanda buat kamu untuk mulai. Jadi, konten digital itu apa sih? Ya, mulai dari video tutorial yang kamu tonton, podcast yang nemenin kamu di jalan, sampai artikel blog yang kamu baca. Intinya, semua itu ada yang bikin. Ada kreatornya. Dan kamu bisa jadi salah satunya. Oke, kita masuk ke tahap pertama bootcamp kita, ya. Anggap aja ini kayak palet warnanya kamu, bahan-bahan dasar yang bisa kamu pakai buat mulai berkarya. Sering banget loh, ide-ide besar itu mulainya dari tulisan. Mau itu artikel, blog, atau postingan media sosial, teks itu jadi fondasi buat kita bagian pemikiran yang mendalam. Bagian paling enaknya, siapa aja bisa mulai. Cuma butuh keyboard sama satu ide. Simpel kan? Terus ada visual. Kekuatan sebuah gambar, infografis, atau bahkan ilustrasi, itu kemampuannya buat cerita dalam sekejap mata. Sesuatu yang kalau dijelasin pakai tulisan butuh satu paragraf, pakai gambar cuma butuh sekilas pandang. Langsung ngena. Selanjutnya, audio. Wah, ini media yang personal banget. Coba bayangin deh, podcast yang nemenin kamu pas lagi olahraga atau di jalan. Suara itu rasanya deket banget. Bisa bangun koneksi yang intim sama pendengar dimanapun mereka berada. Dan tentu aja, video. Format paling populer sekarang. Video ini gabungin gambar, suara, dan gerakan buat nyiptain pengalaman yang paling lengkap. Bisa dibilang, inilah puncak dari palet kreasi kita. Nah, setelah kita tahu apa aja yang bisa dibuat, sekarang pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Di bagian ini kita bakal fokus ke alat-alat praktis yang bisa langsung kamu pakai buat mulai. Gini, mitos terbesarnya itu kan katanya butuh alat mahal buat jadi kreator. Padahal, ya buat nulis blog, kamu cuma butuh Google Docs. Buat rekam video, kamera smartphone sekarang udah lebih dari cukup. Editnya bisa pakai CapCut yang gampang banget. Dan buat podcast, banyak aplikasi gratis yang bisa sulap HP kamu jadi studio mini. Jadi, hambatannya buat mulai itu hampir nggak ada loh. Coba deh kita ambil video sebagai contoh. Prosesnya mungkin kelihatannya ribet, tapi sebetulnya ada polanya kok. Semua itu dimulai dari perencanaan, terus eksekusi pas rekamannya, disempurnain lagi pas ngedit, dan terakhir dibagikan ke seluruh dunia. Alur kerja ini resep dasar yang bisa diikuti siapa aja. Oke, nah ini bagian yang penting banget. Jadi kreator itu bukan cuma soal bikin sesuatu yang keren, tapi juga soal tanggung jawab. Ini tuh kayak aturan main yang nggak tertulis buat setiap kreator digital. Ini pertanyaan klasik banget nih. Kamu nemu gambar atau kutipan yang pas banget buat konten kamu. Boleh langsung dipakai aja kan? Coba kita jawab. Jawabannya tegas ya. Nggak boleh. Originalitas itu ibaratnya mata uang paling berharga di dunia digital. Bikin karya yang asli atau paling nggak kasih kredit yang jelas ke sumbernya. Itu kunci buat bangun kepercayaan audiens kamu. Oke. Jadi karya orisinal itu penting. Paham. Tapi gimana dong sama elemen pendukung kayak musik latar atau klip-klip video gitu? Nah, disinilah kita perlu ngerti soal hak cipta. Solusinya simpel banget kok, pakai sumber daya yang bebas royalti. Platform kayak YouTube Audio Library, Unsplash, atau Pexels itu nyediain jutaan aset berkualitas tinggi yang bisa kamu pakai secara legal dan gratis. Ini cara pinter buat bikin konten kamu makin kaya tanpa melanggar aturan. Di zaman sekarang yang banyak banget hoax dan misinformasi, ada satu tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar bikin konten, yaitu mastiin kebenarannya. Jadi, gimana caranya kita tahu informasi yang kita bagiin itu valid? Jawabannya ya, tiap kreator itu harus jadi filternya. Sebelum kamu share sesuatu, riset dulu, cek sumbernya, jadilah suara yang bisa dipercaya. Jangan cuma nambahin kebisingan di lautan informasi. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Setelah paham jenis kontennya, alatnya, sama etikanya, sekarang waktunya kita rangkum semuanya jadi satu misi yang jelas buat kamu. Ini dia, peta jalan lengkap seorang kreator. Semua berawal dari satu ide, terus direncanain, diproduksi, disempurnain, dan akhirnya dipublikasiin. Siklus 5 langkah inilah yang bakal kamu ulang terus-terusan untuk setiap karya yang kamu buat. Jadi, dengan ngertiin semua kerangka kerja ini, kamu itu pada dasarnya udah pegang cetak birunya seorang kreator. Kamu udah tahu apa yang bisa dibuat, alat apa yang harus dipakai, dan gimana aturan mainnya.
Fondasi kamu udah kuat banget. Bootcampnya memang selesai di sini, tapi perjalanan kamu justru baru aja dimulai. Kamu udah punya paletnya, peralatannya, dan kode etiknya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya aku, tapi apa yang bakal aku ciptain pertama kali? Dunia udah nungguin karya kamu.